di mana mahasiswa yang kita keluarkan itu mempunyai kemampuan dalam bidang skillnya itu ke program logic control, yaitu PLC, di mana program ini sangat dibutuhkan di dunia industri. Untuk teknik elektronika itu kompetensi lulusannya juga itu mengarah ke sistem kontrol, sehingga mahasiswa yang keluar di sini untuk ke industri juga ke instrumentasi mereka bisa kita harapkan untuk bisa dipakai. Teknik komputer dan jaringan kompetensinya ke komputer dan jaringan, dan untuk akuntansi itu lebih difokuskan ke akuntansi berbasis komputer. Kalau untuk peluang kerja mahasiswa yang sudah lulus dari sini kira-kira kemana gitu Bu? Peluang kerja buat alumninya, kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri yang ada di Jambi, seperti dengan PT Berkah, dengan Petrocina, dengan PT Pertamina Talisman Jambi Merang, dan yang terbaru ini kita mendapatkan tawaran buat alumni kita untuk direkrutmen, untuk dites dari perusahaan Korea yang bergerak di bidang sawit ya, pabrik sawit untuk perkebunan, untuk di pabriknya yaitu untuk tenaga listrik yang dari Korea. Jadi peluang kerja buat alumni kita sangat besar karena kita bekerja sama dengan dunia industri. Dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kita juga sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di internal, yaitu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan sekarang kami juga sudah melakukan MOU kerjasama dengan perguruan tinggi di luar, yaitu dengan National Polytechnic of Cambodia dan Industrial Technical Institute of Cambodia, di mana dengan bekerjasamanya dengan perguruan tinggi yang ada di luar, kita berharap tamatan daripada Politeknik Jambi juga bisa nantinya bekerja di luar negeri sesuai dengan MEA 2015. Mendengar penjelasan dari Ibu tadi itu peluang untuk alumni cukup besar ya Bu untuk mendapat pekerjaan. Ini kan kita lihat juga kampusnya cukup gede dan Bu, kira-kira daya tampung untuk mahasiswa ini berapa? Baik Mbak, daya tampung buat mahasiswa yang belajar di Politeknik Jambi itu 1 tahun itu bisa 600 sampai 700 mahasiswa, di mana kita mempunyai SDM yaitu tenaga dosen ya. Untuk dosen tetap itu kita di cover oleh dosen sebanyak 24 orang dosen. Nah Bu, kalau untuk rencana dan harapan kedepannya untuk kampus Politeknik Jambi dalam mendukung dunia pendidikan khususnya di Provinsi Jambi itu gimana Bu? Sesuai dengan Renstra yang ada di Politeknik Jambi, kami berharap bisa mencetak SDM yang handal di bidang teknologi, dan kami juga berharap bisa membantu Gubernur dalam mewujudkan Jambi Emas 2015 ini dengan mencetak tamatan-tamatan yang siap pakai khususnya di bidang teknologi, dan ditambah dengan membuka prodi baru tingkat D4 yaitu untuk teknik mesin, teknik listrik, teknik elektronika, sehingga kami benar-benar bisa membantu pemerintah di Provinsi Jambi mewujudkan cita-citanya. Iya Bu, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan kepada kami Bu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di acara kita Bedah Kampus JEK TV, inspirasi kita. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money, but every song's like
Pemirsa, sekarang saya sudah bersama pembantu direktur 1. Kenal nih Pak, siapa namanya Pak? Pak Faisal. Nah, kita mau nanya sedikit boleh ya Pak ya? Sekarang. Nah Pak, kalau boleh tahu apa tugas dan fungsi PD1? Baik, sebenarnya tugas PD1 itu adalah sebenarnya memimpin menyelenggarakan tugas pokok pidana perguruan tinggi sebenarnya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, setelah kemudian membina migrasi dan lingkungan. Itu sebenarnya tugas pokoknya, jadi menyelenggarakan pendidikan pidana perguruan tinggi. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang tugas sebagai PD1 itu sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan penyelenggara pendidikan itu yang seperti apa Pak? Jadi seperti ini, yang dimaksud dengan pendidikan itu selaku pembantu direktur 1 itu berkoordinasi dengan ketua program studi. Jadi kita koordinasi masalah kurikulum, kemudian membahas tentang materi perkuliahan dan proses perkuliahan yang ada di Politeknik Jambi. Jadi itu tugasnya, sebenarnya tugas pendidikan seperti itu. Jadi kita berkoordinasi, saya berkoordinasi dengan KPS untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang ada di Politeknik Jambi. Ini selanjutnya seperti apa pembinaan terhadap program studi yang ada di kampus Politeknik Jambi Pak? Jadi begini, dalam pembinaan itu adalah kan di proyek pengembangan program studi itu harus jalan dengan SDM. Jadi kemudian evaluasi kinerja, kemudian pengembangan kurikulum itu kan untuk meningkatkan akses dalam prodi masing-masing, untuk meningkatkan sumber daya. Dan itu pengembangan yang diharapkan. Setiap program studi itu harus mempunyai istilahnya ciri khas untuk pengembangan diri, lebih eksis dalam hal di dunia pendidikan utamanya, demi seperti visi kita menciptakan tenaga profesional di bidang keteknikan. Kalau untuk pertanggungjawaban sebagai ketua program studi itu sendiri gimana Pak? Jadi gini, biasanya di akhir semester itu setiap ketua program studi mempunyai pertanggungjawaban. Saya juga sebagai pembantu itu saya punya tanggung jawab. Makanya kita ada yang namanya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu akan dinilai berdasarkan dari program kerja kita yang sudah kita buat selama 1 semester, yang akan dipertanggungjawabkan dengan namanya evaluasi kinerja. Nah, disitulah bisa mengukur bagus atau tidaknya yang istilah tadi yang Adi bilang tadi tentang pengembangan. Jadi kalau evaluasi kinerja yang nggak bagus, artinya itu harus perlu diperbaiki, dan kalau dia baik maka pasti pengembangan yang diinginkan akan tercapai. Jadi kita ada seperti itu. Ketika ada kejanggalan dalam hal menjalankan tugas, langkah apa yang akan diambil oleh PD1? Ini kita ada di aturan dia itu ada yang namanya kode etik ya, kode etik bagi dosen maupun kode etik bagi karyawan. Nah, kalau kode etik bagi dosen, kalau melanggar itu ada ketentuannya. Kalau fatal ya pasti dengan sanksi pemberhentian. Tapi kalau masih dalam tahap belum fatal pun pasti ada pembinaan, pasti ada pembinaan. Nah, kalau untuk ketua program studi, kalau ada kejanggalan, biasanya kita ada namanya evaluasi kinerja tadi. Jadi kalau seandainya kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang ada kejanggalan, misalnya sesuai dengan program kerja tidak sesuai, maka kita ada evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti apakah akan terkena sanksi. Kalau seandainya tidak fatal, masih ada pembinaan, kita ada pembinaan. Biasanya kan di dalam surat keputusan itu ada surat secara lisan, teguran secara lisan, tertulis maupun sampai pemecatan ada prosesnya. Tapi kalau seandainya masih bisa di pembinaan, biasanya ada bina dulu. Biasanya dibina oleh pimpinan paling atas. Kalau KPS-nya bermasalah
bermasalah ya PD1, kalau PD1 yang bermasalah ya dari direkturnya atau pimpinan. Nah seperti itu sanksi yang etik kode etik yang dilakukan oleh Politeknik. Baik Pak, ini tentang visi misi, seperti apa langkah yang dilakukan sehingga Prodi tetap berjalan sesuai dengan visi misi kampus? Memang kan suatu perguruan tinggi itu pasti punya visi misi dulu ya, untuk biar ada maksudnya program kerja. Jadi Prodi biar sesuai dengan visi misi pasti kan dibuat dulu standarisasi seperti apa biar tujuan dari program studi itu sama dengan tujuan dari institusinya. Kalau misalnya program studi salah satu misalnya kan kita ada 4 program studi ya, elektronika, mesin, listrik, kemudian ada di bawah lagi ke akuntansi. Nah kalau elektronika misalnya dia tetap eksis di dunia, misalnya di Jambi lagi meningkat di dunia industri, otomatis Prodi harus memperbaiki kurikulum biar bisa tetap eksis dalam artian mengikuti tren penerimaan pegawai ataupun tren penerimaan lulusan yang biar lulusan bisa terpakai. Nah itu banyak aspek yang berbeda tadi. Maka sesuai dengan visi Prodi itu harus sesuai dengan visi perguruan tinggi. Pasti perguruan tinggi sudah sesuai dengan visi misi yang ada di misalnya di provinsi yang tempat kita berada. Nah kemudian setiap prodi, bukan hanya prodi yang saya bilang tadi, semua prodi itu pasti punya misi tertentu biar lulusannya itu kan pasti kan salah satu kan lulusan yang tolak ukurnya itu pasti lulusan. Kalau lulusannya banyak diterima di segala bidang, bukan bidang, kalau kita kan teknik, tapi bidang semua kan bisa dimasuk teknik, semua bidang bisa masuk dan tidak dari ASEAN 100% semuanya bisa kerja, artinya memang benar visi misi tujuan Prodi itu untuk menciptakan lapangan pekerja itu tercapai dengan apa yang dibuat tujuan visi misi dengan institusinya Politeknik. Jadi untuk eksis pasti tujuannya lulusan harus bisa diterima di dunia industri. Dengan syarat untuk eksisnya perguruan eksisnya Prodi itu pasti nggak jauh dari penyelenggaraan pendidikan tadi, yaitu perbaikan kurikulumnya. Kurikulumnya harus sudah sesuai standar yang apa yang diinginkan oleh dunia industri, kata istilah orang stakeholder. Nah, itu tujuannya. Kalau visi misi tujuan Prodi sudah sesuai dengan visi misi institusi dan ditunjang oleh keinginan dari pangsa pasar, maka akan tercapai visi misi dari Prodi tersebut. Nah baik Pak, tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang bagi yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi. Nah bagaimana kalau sebaliknya untuk yang berprestasi itu gimana Pak? Ada imbalan yang diberikan apa tidak? Memang kan kalau ada sanksi pasti ada rewardnya. Nah, biasanya kalau kinerja dosen ataupun untuk tenaga struktural yang ada di Kota Jambi bagus, biasanya para pimpinannya merekomendasikan. Ada rekomendasinya. Kalau memang kita butuh untuk pelatihan, dosennya dipelatihan, kita rekomendasikan untuk pelatihan. Kalau memang dosennya standar sekarang kan harus S2 misalnya, kan harus jadi dosen S2. Kalau dosennya belum bisa mencapai S2, biasanya kita merekomendasikan. Kalau sudah kurang bagus, biasanya kita rekomendasikan, para pimpinan itu merekomendasikan dosen itu untuk kuliah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Itu satu-satu reward. Selain reward itu pasti ada juga mungkin kenaikan jabatan kan. Tidak selamanya orang jadi dosen, mungkin ada yang nanti menjadi kepala bengkel atau kepala lab atau jadi ketua administrasi ataupun jadi pembantu direktur atau pembantu direktur. Itu termasuk reward kinerja. Jadi kinerja yang seperti saya bilang tadi ada kinerja semua itu dibina kinerja semua, baik bos